Kalau bicara soal kepemimpinan sebagai seorang L&D profesional, kita sering dijadikan tempat bertanya oleh para department head. Kemudian seringkali juga kita diminta untuk mengajar topik leadership dengan spesifik objektif yang sangat beragam tergantung dari situasi yang terjadi di lapangan. Hai teman-teman L&D Professional, saya Teddy Irawan dari MTI Talent Story. Di video kali ini saya akan membahas secara singkat perihal teori kepemimpinan. Sebagai L&D Professional, memahami teori-teori kepemimpinan akan memberdayakan diri untuk memimpin secara efektif, menginspirasi tim, dan mendorong perubahan yang positif. Dan yang pasti, kita jadi bisa juga mengajar topik leadership untuk para pemimpin di perusahaan tempat kita bekerja, dengan segala latar belakangnya yang beragam itu. Ada 3 jenis kepemimpinan dasar yang akan saya bahas, yaitu kepemimpinan transformasional, inklusif, dan situational. Mari kita mulai. Kita akan membuka bahasan kita dengan membicarakan transformational leadership. Pemimpin transformasional mempunyai ciri khas menyalakan semangat dan meningkatkan kualitas tim. Jika teman-teman sedang menangani situasi kepemimpinan yang mengarah ke jenis transformational ini, maka beberapa literasi kepemimpinan yang perlu teman-teman dalami adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tentang visionary leadership, di mana pemimpin yang bersangkutan perlu memiliki keahlian menginspirasi visi bersama. Yang kedua adalah tentang individualized consideration atau pertimbangan individual. Di sini teman-teman perlu memahami literasi tentang memperlakukan setiap anggota tim secara unik. Yang ketiga adalah tentang intellectual stimulation atau stimulasi intelektual. Untuk hal ini teman-teman perlu mendalami literasi tentang mendorong kreativitas dan pemikiran yang kritis. Dan yang keempat adalah tentang inspirational motivation, di mana seorang pemimpin perlu memiliki keahlian untuk menumbuhkan antusiasme dan komitmen. Keempat literasi kepemimpinan yang barusan saya sebut, jika didalami dan teman-teman bisa menyampaikannya menggunakan contoh-contoh yang relevan, maka dijamin sebagai seorang L&D profesional, teman-teman dipastikan bisa mengajar topik transformational leadership. Keren kan? Bahasan kita yang kedua adalah tentang inclusive leadership. Poin pertama yang perlu saya sampaikan di sini adalah bahwa inklusi itu penting. Para ahli menekankan beberapa aspek yang perlu teman-teman dalami jika ingin menguasai penjelasan tentang inclusive leadership. Yang pertama adalah tentang diverse perspectives, yaitu bagaimana menghargai perbedaan dan yang paling penting adalah bagaimana memanfaatkannya. Yang kedua adalah equity and fairness. Ini berhubungan dengan memastikan setiap orang memiliki peran yang merata. Yang ketiga adalah tentang psychological safety, yaitu menciptakan lingkungan di mana semua suara didengar. Dan yang keempat adalah empathy. Ini pasti sudah teman-teman pahami maksudnya, yaitu memahami dan mendukung anggota tim. Inclusive leadership itu sendiri adalah praktek mengelola dan memfasilitasi kerja efektif dalam kelompok orang yang beragam. Hal ini bertujuan untuk membuat setiap anggota tim merasa dihargai, diikutsertakan, dan dipahami dengan cara mendorong berbagi ide dan cara-cara baru dalam melakukan sesuatu di tempat kerja. Jadi teman-teman pasti setuju dengan keempat aspek yang perlu didalami tadi ya. Kepemimpinan inklusif mendorong inovasi, kreativitas, dan produktivitas. Ketika anggota tim merasa dilibatkan, mereka berkontribusi lebih efektif dan berkolaborasi dengan lebih baik. Hal ini menumbuhkan budaya kerja yang positif, mengurangi turnover karyawan, dan menarik beragam talent atau talenta. Dan inklusi itu sendiri bukan hanya tentang keberagaman, tetapi tentang memanfaatkan keberagaman tersebut untuk mencapai hasil yang lebih baik. Jadi dari 4 aspek yang tadi, bagaimana cara mempraktekkan inclusive leadership? Pertama-tama, ciptakan terlebih dahulu psychological safety, lalu promote diversity, kemudian menggunakan empati, tantanglah setiap bias atau bias, dan akhirnya provide equal opportunities untuk semua orang. Hal yang paling perlu diingat tentang inclusive leadership adalah bahwa kepemimpinan inklusif bukanlah pendekatan yang bisa diterapkan untuk semua orang. Hal ini membutuhkan pembelajaran berkelanjutan, refleksi diri, dan kemampuan beradaptasi untuk menciptakan lingkungan di mana setiap orang bisa berkembang.
Lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu situational leadership. Dalam konsep ini, pemimpin menyesuaikan gaya mereka berdasarkan konteks. Dan ada sebuah model yang cocok disampaikan jika teman-teman sedang melakukan konsultasi atau mengajar topik situational leadership, yaitu yang pertama, directing. Maksudnya adalah memberikan instruksi yang jelas untuk anggota tim yang tidak berpengalaman. Selanjutnya ada coaching, yaitu membimbing pengembangan bagi mereka yang memiliki potensi. Lalu ada supporting, artinya memberdayakan anggota tim yang cakap. Dan delegating, yaitu mempercayai individu yang berpengalaman untuk mengambil alih. Nah, analisislah berbagai skenario untuk memberikan contoh-contoh yang relevan dengan keempat aspek yang barusan saya sebutkan. Maka dipastikan teman-teman akan mampu mengarahkan semua jajaran kepemimpinan di perusahaan berdasarkan situasi yang mereka hadapi masing-masing. Itulah 3 teori kepemimpinan yang wajib dikuasai oleh seorang L&D profesional. Dalamilah ketiganya dan ingatkan kepada semua jajaran manajemen bahwa pemimpin yang efektif memadukan teori-teori tersebut. Para ahli mengingatkan kita bahwa organisasi pembelajaran berkembang ketika para pemimpin merangkul beragam pendekatan. Saat kita memimpin, pertimbangkan kapan harus menjadi visioner, kapan harus mendengarkan, dan kapan harus beradaptasi. Terima kasih telah setia mengikuti seri Essential Skills for L&D Professional ini. Ingat bahwa kepemimpinan adalah bukan tentang satu gaya, tetapi lebih tentang agility, empathy, and continuous improvement. Sampai jumpa di episode ke-6 dan teruslah mengasah literasi kepemimpinan untuk menjadi seorang L&D profesional yang mumpuni.